Ya pemirsa, inilah berita terhangat dan juga terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Kita ke top news yang pertama. Ini dia alasan warga RI berobat ke Singapura. Banyak warga Indonesia masih memilih berobat ke Singapura dan Malaysia. Pemerintah menyebut kondisi ini membuat Indonesia kehilangan sekitar 150 triliun setiap tahunnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan utamanya bukan hanya soal biaya, melainkan kualitas layanan kesehatan di luar negeri yang dinilai lebih baik. Mulai dari kecepatan administrasi, akurasi diagnostik, hingga hospitality. Menkes mencontohkan di Malaysia pasien bisa langsung bertemu dokter saat masuk rumah sakit. Ya, kita ke top news yang kedua. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kesiapan Kiev untuk memajukan kerangka perdamaian yang didukung Amerika Serikat, namun menegaskan isu paling sensitif, terutama konsensi teritorial, harus dibahas langsung dengan Presiden AS Donald Trump serta melibatkan sekutu Eropa. Dalam pidato di depan sekutu, Zelensky mendesak Eropa untuk menyusun kerangka pengerahan pasukan jaminan dan menjamin dukungan berkelanjutan. Di saat yang sama, Trump menyatakan hanya beberapa poin yang masih diperdebatkan dan mengutus perwakilannya untuk melanjutkan negosiasi dengan Rusia dan Ukraina. Kita ke top news yang ketiga, sumut darurat bencana warga diminta siaga. 4 kabupaten di Sumatera Utara dilanda banjir dan longsor secara bersamaan. Wilayah terdampak meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, serta Tapanuli Selatan pada Senin dan Selasa. Hingga Rabu ini, BNPB mencatat 8 orang meninggal dunia, 58 orang luka, dan hampir 3.000 warga mengungsi di Tapanuli Selatan. Bencana juga merusak infrastruktur dan memutus akses jalan akibat limpasan air yang membawa lumpur, pohon tumbang, puing bangunan serta sampah rumah tangga. BNPB menyampaikan cuaca ekstrim dipicu kehadiran siklon tropis Koto di Laut Sulu serta bibit siklon 95B di Selat Malaka. Kita ke top news yang terakhir, inilah tabungan ideal untuk dipensiun di usia 50. Menjalani masa pensiun tanpa cemas soal keuangan adalah harapan banyak orang. Untuk itu, Anda perlu menyiapkan tabungan pensiun yang cukup. Namun, berapa jumlah yang dianggap ideal? Menurut penyedia rencana pensiun, Fidelity idealnya seseorang memiliki tabungan ini setara 6 kali pendapatan tahunan saat usia 50 tahun. Terutama jika berencana pensiun di usia 67. Misalnya, jika pendapatan setahun ini 100 juta rupiah, maka target tabungan di usia 50 adalah 600 juta rupiah. Namun para ahli mengingatkan angka tersebut bukan patokan mutlak.